Baik, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok Pameran Langit Seni. Di sini kami akan presentasikan proposal pameran yang akan kami selenggarakan. Eh, dengan beranggotakan saya sendiri, Faseka Harlianto, dengan dua teman saya yaitu Berlian Moterani dan Dewi Puspitasari. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dewi. Untuk Dewi saya persilakan. Untuk bab satunya, latar belakangnya, langit seni sebagai elemen yang tak terbatas selalu menjadi sumber inspirasi bagi para seniman di seluruh dunia. Keindahan langit yang penuh dengan warna-warni senja, awan yang berarah, bintang yang gemerlap, hingga fenomena alam yang menakjubkan, telah memunculkan beberapa ekspresi artistik yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Dalam pameran bertema langit seni, kami berusaha menggali dan mengimplementasikan makna langit dalam berbagai bentuk seni, baik itu lukisan, fotografi, instalasi, hingga seni digital. Melalui pameran ini, kami memberikan ruang bagi para seniman untuk mengekspresikan visi mereka mengenai langit, baik dalam simbol, harapan, kebebasan, keindahan, ataupun bahkan tantangan yang dialami. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai perspektif dan pendekatan dalam memahami langit sebagai tema sekaligus membangun dialog antara seni dan alam. Diharapkan pengunjung dapat merasakan kedalaman makna yang tersirat dalam karya-karya yang dipamerkan dan memperoleh pemahaman baru tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Selain itu, pameran ini juga menjadi wadah bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya mereka, memberikan dampak positif terhadap perkembangan seni dan budaya di masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan pameran langit seni. Pameran ini bertujuan untuk menggali potensi kreativitas seniman dalam proses dan mengimplementasikan elemen langit yang tak terbatas. Langit sebagai bagian alam yang selalu berubah memiliki makna yang sangat dalam dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik itu sebagai simbol kebebasan, harapan, maupun refleksi atas kondisi alam dan kehidupan manusia. Tema ini dipilih dengan harapan dapat memberikan ruang bagi para seniman untuk berekspresi dan mengungkapkan perasaan serta pandangan mereka terhadap langit dalam berbagai medium seni. Berikut ini alasan utama diadakan pameran ini. Yang pertama, untuk menghargai keindahan alam dan seni. Yang kedua, untuk mendorong kreativitas seniman. Yang ketiga, untuk menghubungkan seni dengan isu lingkungan. Yang keempat, untuk meningkatkan apresiasi seni di masyarakat. Yang kelima, menjadi wadah ekspresi seniman lokal. Dan yang keenam adalah untuk meningkatkan kreativitas seniman. Untuk manfaat pameran, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan apresiasi seni, memperkenalkan karya seni yang terinspirasi oleh langit, memperkaya pemahaman masyarakat tentang seni, mendorong kreativitas seniman, memberikan ruang bagi seniman untuk berinovasi dengan tema yang unik, meningkatkan interaksi sosial, memfasilitasi pameran antar seni, yang terakhir untuk mendongkrak pariwisata dan ekonomi lokal. Selanjutnya, untuk tema pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Berlian Mutiarani. Tema pembahasan yaitu ada tema pameran. Di tengah perkembangan zaman, seni tidak hanya menjadi saran hiburan, tetapi juga alat komunikasi yang dapat menyampaikan pesan moral, sosial, dan budaya. Melalui pameran langit seni, diharapkan para seniman dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan penonton, sekaligus membangun apresiasi yang lebih mendalam terhadap karya seni lokal. Pameran yang bertema langit seni memiliki arti bahwa setiap karya seni yang dihasilkan adalah sebuah kenangan yang berharga dan pantas untuk diapresiasi. Selain itu, pameran langit seni juga dapat diartikan sebagai kebebasan untuk berekspresi.
Pameran langit seni dapat dijadikan sebagai ajang pendukung imajinasi baik seniman maupun para pengunjung. Langit seni merupakan pameran seni lokal yang berfokus pada penggunaan karya ekspresionisme dan surrealisme dalam bentuk karya dua dimensi. Tujuan dari penggunaan aliran surrealisme dan ekspresionisme diharapkan mampu mendukung baik para seniman maupun pengunjung dalam berimajinasi dan berekspresi dengan bebas. Selain itu, pameran langit seni diharapkan mampu menginspirasi seniman-seniman muda dalam berkarya. Pameran langit seni merupakan sebuah wadah untuk merefleksikan dan juga diskusi mengenai relevansi karya surrealis dan ekspresionis dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Bagaimana karya-karya tersebut dapat membantu kita memahami dan merespon isu-isu global saat ini seperti sosial, psikologi, dan dualitas manusia. Setiap karya-karya dari seniman-seniman terkemuka mampu menjawab pertanyaan serta menjadikan pameran ini sebagai ujung diskusi antar generasi. Selanjutnya, pameran ini didorong untuk mengeksplorasi warisan-warisan seni yang inovasi. Baik para seniman maupun pengunjung diajak untuk mengekspresikan diri sendiri. Mereka diajak untuk tidak hanya meniru tetapi juga menafsirkan pemikiran-pemikiran kreatif dalam konteks globalisasi. Yang B, karya yang dipamerkan, yaitu ada jenis karya yang akan dipamerkan dalam pameran langit seni kali ini berupa karya dua dimensi yang menggambarkan karya seni surrealisme dan ekspresionisme yang berfokus pada imajinasi dan kreativitas para seniman. Karya-karya tersebut akan dibagi menjadi dua kluster, yaitu kluster ambang batas realitas dan kluster dimensi jiwa. Jumlah karya yang akan dipamerkan dalam pameran langit seni berjumlah 8 karya yang dibedakan menjadi dua kluster dengan karya yang berbeda aliran, yaitu surrealisme dan ekspresionisme, dengan ukuran karya 50 cm kali 50 cm dengan mengangkat isu-isu sosial dan budaya. Klaster ambang batas realitas merupakan klaster yang berisikan karya-karya dengan nuansa surrealisme dengan menggunakan media kanvas yang berukuran 50 cm kali 50 cm. Pada klaster ini, seniman dapat merenungkan ide-ide dan yang sesuai dengan isu-isu yang diangkat pada tema pameran langit seni. Pada klaster ini cenderung mengungkapkan ide-ide intuitif, imajinatif, dekoratif, dan improvisatif, dengan tetap menyatakan elemen-elemen tradisional dengan ungkapan modern. Seniman-seniman yang akan bergabung pada klaster ini antara lain Ari Wuryanto, Randu Fahmintadewa, dan Frida Kahlo. Kluster yang dua bertemu dimensi jiwa dengan karya bernuansa ekspresionisme yang menggambarkan pikiran dan isi hati para seniman dalam menggambarkan isu-isu sosial, psikologi, dan kualitas manusia. Seniman-seniman yang akan bergabung pada kluster ini antara lain Randy Raka Pramudia, Salvador Dali, Ari Wuryanto, Randu Padmintadewa, dan Frida Kahlo. Berikut ini beberapa karya dari Randy Raka Pramudia, Ari Wuryanto, Randu Padmintadewa, Frida Kahlo, dan Salvador Dali yang dipamerkan pada pameran-pameran besar. Yaitu ada karya Salvador Dali bertema The Persistence of Memory. Yang kedua ada karya Randy Raka Pramudia yang bertema Perjalanan Ambang Batas, Bentuk Waktu dalam Perjalanan. Yang ketiga ada karya Randu Padmintadewa yang bertema Explore of the Sky Bridge. Yang keempat ada karya Vincent van Gogh yang bertema The Starry Night. Yang kelima ada karya Ari Wuryanto bertema Keseharian Sebuah Seni Tua. Yang keenam ada karya Randy Raka
Dia bertema ambang batas realitas. Yang ketujuh ada karya Frida Kahlo yang bertema The Wounded There. C. Susunan panitia. Pameran ini diketuai oleh Faisal Eka Herlianto yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pameran. Yang kedua, Sekretaris Glenn Mutiarani, yaitu mengelola dokumentasi dan komunikasi. Yang ketiga, Bendahara Dewi Puspitasari, yaitu mengelola anggaran dan keuangan pameran. Yang keempat, koordinasi program Faisal Herlianto, yaitu mengatur jadwal dan kegiatan selama pameran. Yang kelima, koordinator publikasi, yaitu Dewi Puspitasari, bertanggung jawab atas semua materi promosi. Yang keenam, koordinator logistik Berlian Mutiarani, yaitu mengatur tempat, layout, dan persiapan fisik pameran. Di penjadwalan, pameran Langit Seni akan diadakan pada tanggal 15 November sampai 20 November yang berlokasi di Taman Budaya Yogyakarta yang akan dibuka pukul 9 WIB dan dilanjut dengan acara pembukaan dan workshop. Untuk kegiatan pengumpulan karya akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober hingga 3 November, sedangkan untuk tahap seleksi karya akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 10 November. Karya-karya seniman yang telah terpilih akan disusun di Galeri Seni Taman Budaya Yogyakarta pada tanggal 11 November sampai 13 November. Untuk pelaksanaan pameran Langit Seni akan diawali dengan acara pembukaan dengan pertunjukan seni musik dan tari. Demikian, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan workshop, tepatnya pada tanggal 15 November pukul 9 WIB. Pameran Langit Seni akan berlangsung hingga tanggal 20 November pukul 20 WIB. Setiap karya para seniman akan dikembalikan pada tanggal 21 November dalam kegiatan pameran Langit Seni. Setiap seniman bertanggung jawab atas karya mereka yang terjual. Rencana publikasi. Dalam era digital yang semakin maju ini, seni telah menjadi medium universal yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui teknologi. Seni tidak hanya menjadi sarana ekspresi kreatif, tetapi juga jembatan yang menghubungkan berbagai elemen budaya, sosial, dan individu dari latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, promosi dan publikasi sebuah pameran seni membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, memadukan strategi daring dan luring untuk memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh target audiens. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Faisal Eka Herlianto. Baik, selanjutnya media yang akan digunakan. Yang pertama media sosial. Media sosial yang akan digunakan yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Lalu media offline yaitu ada poster, banner, dan flyer. Eh, Lalu akan ada press release juga yang eh, digunakan yaitu media lokal, portal seni, dan blog terkait. Target audiens. Ya, target audiensnya itu pelajar, mahasiswa, dan peminat seni, lalu pecinta seni dan masyarakat umum. Cara menjangkaunya itu menggunakan hashtag populer, kolaborasi dengan influencer seni, dan menggunakan media lokal. Lalu jadwal publikasi, 2 bulan sebelum acara, teaser pertama di media sosial di-upload. 1 bulan sebelum acara, poster fisik dan digital publikasi artikel di blog. 2 minggu sebelum acara, mulai hitung mundur di media sosial. 1 minggu sebelum acara, wawancara seniman, video behind the scenes. Lalu ketentuan karya, ukuran media dan tema karya. Ukuran maksimal 50 kali 50 cm. Media, kanvas dan kombinasi media lukis. Tema, lukisan bergaya surrealisme dan ekspresionisme. Kriteria seleksi karya. Yang pertama, karya seni dapat berupa seni rupa 2 dimensi, lukisan, gambar, atau cetakan. Karya yang diikutsertakan harus sesuai dengan tema utama pameran Langit Seni. Yang ketiga yaitu kualitas teknik. Yang keempat, karya harus asli, belum pernah dipamerkan sebelumnya, dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Yang kelima, karya yang ditampilkan tidak boleh membahayakan penonton dan lingkungan. Yang keenam, peserta diminta untuk menyerahkan deskripsi karya, konsep, dan maksud di balik karya tersebut. Lalu ada cara pengumpulan. Yang pertama, formulir online untuk pendaftaran.
pengumpulan karya di galeri terdekat atau melalui pengiriman pos desain logo, poster atau banner. Berikut ini adalah contoh poster dari pameran Langit Seni. Lanjut, persiapan tempat dan layout ruangan. Pameran Langit Seni akan diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Sriwedani nomor 1 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi itu dipilih karena sangat strategis dan memiliki fasilitas yang mendukung serta kegiatan pameran. Terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk pengunjung dan para seniman antara lain, yaitu ruang pameran yang luas dengan pencahayaan yang baik dan dapat digunakan untuk seni rupa, fotografi, instalasi, dan media. Penyediaan tampilan panel atau partisi, peralatan teknis seperti proyektor atau sound system untuk menunjang kegiatan pameran. Lalu ada area untuk penyimpanan sementara bagi karya yang akan dipamerkan, ruangan untuk seminar, talk show, atau diskusi seni, area pameran terbuka untuk umum, sering menampilkan berbagai karya seni lokal dan internasional, lalu menyediakan parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, area untuk istirahat dan beribadah, jalur dan fasilitas untuk penyandang disabilitas, toilet yang ramah bagi semua pengunjung, pusat informasi yang membantu pengunjung memahami acara yang sedang berlangsung. Bentuk ruangan dalam pameran Langit Seni disusun dengan bentuk ruangan labirin, dengan penggunaan partisipan atau panel untuk membuat jalur tertentu sehingga memberikan pengalaman naratif atau berlapis-lapis pada pengunjung. Selain itu, penggunaan cahaya dalam ruang pameran menggunakan cahaya dari spotlight yang bertujuan untuk menonjolkan detail atau elemen penting dalam karya dan membimbing arah pengunjung. Penempatan spotlight disetting dengan ketinggian 30 derajat dari dinding untuk menghindari bayangan dan pantulan. Terdapat beberapa lalu lanjut terdapat beberapa penempatan katalog. Yang pertama, penggunaan katalog fisik yang disediakan di area masuk labirin dalam bentuk buku kecil atau lembaran panduan. Yang kedua, katalog digital yang dapat diakses melalui kode QR yang ditempel di dinding dekat karya seni dan di pintu keluar ruang pameran. Berikut desain ruangan pameran Langit Seni. Lanjut. Penutup, simbolannya, pameran Langit Seni merupakan pameran yang menjadi wadah bagi para seniman untuk bebas berekspresi dan mengeksplorasi diri. Penggunaan nama Langit Seni sendiri melambangkan kebebasan dan juga keberagaman keindahan, dan luasnya daya tarik kreativitas yang ditawarkan oleh seni. Filosofi ini diambil dari makna langit sebagai elemen alam yang tak terbatas, selalu memayungi dan memberikan ruang bagi siapa saja untuk bermimpi dan berimajinasi. Dalam konteks seni, langit seni menggambarkan bahwa seni tidak memiliki batasan, baik dalam hal gagasan, medium, maupun interpretasi. Melalui tema langit seni, pameran ini ingin menunjukkan bahwa seni adalah ruang yang inklusif, di mana seniman dan pengunjung dapat saling berbagi imajinasi dan makna. Nama ini juga menjadi pengingat bahwa seni seperti langit adalah cerminan keindahan, kebebasan, dan refleksi mendalam tentang kehidupan. Pameran Langit Seni mengusung tema lukisan ekspresionisme dan juga surrealisme ya, dengan mengangkat isu-isu sosial dan budaya. Dengan adanya pameran Langit Seni, diharapkan mampu menyediakan ruang diskusi yang interaktif untuk para pengunjung dan para seniman. Lanjut. Berikut ada lampiran-lampiran yang telah dipaparkan oleh pameran Langit Seni, yaitu yang pertama ada alur pelaksanaan pameran, yang kedua ada promosi di media sosial. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.